Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pau Channel. Channel yang menyajikan berita-berita Islami penggugah hati. Semoga para subscriber semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Amin. Amin. Kali ini Pau Channel akan menyuguhkan sebuah kisah tentang ayam jago dari Jawa. Selamat mengikuti. Kiai Haji Maksum Ahmad lahir dengan nama Muhammadun, adalah sosok kiai yang alim dan sangat disegani banyak kalangan. Pendiri Ponpes Al-Hidayah Lasem, Rembang, Jawa Tengah ini merupakan ayahanda dari Kiai Haji Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta. Sang Raisam PBNU periode tahun 1981 sampai tahun 1984 Masehi. Kiai Haji Maksum yang lahir sekitar tahun 1868 dari pasangan Haji Ahmad dan Qasimah, sulung dari dua saudarinya Nyai Zainab dan Nyai Malika ini, memiliki silsilah dan hubungan darah dengan Sultan Minangkabau yang bersambung hingga Rasulullah. Seluruh hidupnya diabdikan kepada masyarakat, terutama kaum duafa yang lemah. Beliau bahkan menganggap pengabdian ini sebagai laku torekatnya. Menurut Dennis Lombard, ahli sejarah terkenal, Mbah Maksum adalah seorang guru, kiai, dari Lasem yang kurang dikenal di tingkat nasional. Namun kematiannya pada tahun 1972 menimbulkan guncangan hebat dari satu ujung jaringan ke ujung jaringan lainnya. Pengembara ilmu. Mbah Maksum merupakan santri dengan tipikal pengembara. Tercatat ada belasan pesantren yang didatanginya untuk menimba ilmu, dari Jepara hingga ke Makkatul Mukarramah. Oleh kedua orang tuanya, pertama-tama beliau diserahkan kepada Kiai Nawawi, Jepara, untuk mempelajari ilmu agama. Lalu kemudian, pengembaraan ilmunya sampai di Kiai Abdullah, Kiai Abdul Salam, dan Kiai Siroj. Ketiganya merupakan Kiai Khos dari Kajen, Pati, Jawa Tengah. Setelah beberapa tahun berselang, Maksum muda sampai di Kudus. Di sana ia belajar kepada Kiai Maksum dan Kiai Syarafuddin. Lalu kemudian di Sarang Rembang bersama Kiai Umar Harun, Solo bersama Kiai Idris, Termas dengan Kiai Dimyati, Semarang kepada Kiai Ridwan, Jombang kepada Hadratus Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Bangkalan kepada Kiai Kolil, lalu yang terakhir di Makkah, langsung kepada Kiai Mahfuz At-Turmusi. Ayam jago dari tanah Jawa. Mbah Maksum adalah salah satu dari beberapa kiai yang memiliki julukan binatang. Tetapi tunggu dulu, yang pasti bukan binatang sembarangan. Mbah Jazuli Ploso misalnya mendapat julukan Blawong, yang berarti burung perkutut mahal yang indah dan merdu bunyinya. Mbah Maksum dengan julukan ayam jago yang diperoleh langsung dari sang guru Mbah Khalil Bangkalan. Dalam buku Manaqib Mbah Maksum Lasem diceritakan bahwa suatu hari Kiai Kolil Bangkalan mengatakan kepada santrinya, "Tolong buatkan aku kurungan ayam jago, sebab besok akan ada jagoan dari tanah Jawa yang datang ke sini." Keesokan hari, datanglah seorang pemuda bernama Muhammadun, nama almarhum Mbah Maksum waktu muda, dari tanah Jawa. Oleh Kiai Mukhalil, pemuda itu pada waktu itu umurnya 20 tahun, diminta masuk ke dalam kurungan ayam jago tersebut. Dengan penuh takzim dan ketundukan terhadap gurunya, pemuda itu pun masuk dan duduk berjongkok ke dalam kurungan ayam jago tadi. Kiai Kolil kemudian berkata kepada santri-santrinya, "Inilah yang kumaksudkan sebagai ayam jago dari tanah Jawa, yang kelak akan menjadi jagoan tanah Jawa." Dikisahkan tentang keunikan Mbah Khalil juga, saat nyantri di Bangkalan,
bukannya menimba ilmu, Mbah Maksum malah diperintah oleh Mbah Khalil untuk mengajar kitab Alfiah selama 40 hari. Uniknya, pengajian dilakukan oleh Mbah Maksum tersebut di sebuah kamar tanpa lampu, sedangkan santri-santrinya berada di luar. Selain itu, Mbah Maksum hanya nyantri di sana 3 bulan saja. Boleh jadi setelah itu Kiai Khalil memintanya untuk pulang. Nah, ketika hendak pulang, Mbah Khalil memanggilnya seraya mendoakannya dengan doa sapu jagat. Doa sapu jagat adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu, saat Mbah Maksum melangkah pergi beberapa meter, beliau dipanggil lagi oleh Mbah Khalil lalu didoakan dengan doa yang sama. Hal ini terjadi berulang hingga 17 kali. Lasem berduka. Kesehatan Mbah Maksum turun drastis sejak tanggal 14 Rabiul Awal 1392 Hijriah atau 28 April 1972 Masehi, hingga pada akhirnya beliau masuk rumah sakit Dr. Karyadi Semarang pada tanggal 17 September 1972 Masehi selama 10 hari. Tanggal 12 Ramadan 1932 Hijriah atau tanggal 20 Oktober tahun 1972 Masehi. Beliau menyempatkan untuk salat Jumat di Masjid Jami, Lasem. Saat hari itu juga beliau meninggal dunia pada pukul 2 siang. Mbah Maksum diistirahatkan di komplek pemakaman Masjid Jami, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Kepergian beliau sangat dirasakan oleh semua kalangan, mulai dari pejabat tinggi, para kiai, keluarga, masyarakat dan para santri. Upacara pemakaman beliau dibanjiri oleh para pelayat dari berbagai daerah. Begitulah kisah ayam jago dari Jawa. Semoga Anda terhibur dengan cerita-cerita yang kami sajikan. Mengingatkan kembali, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, and share, dan aktifkan tombol notifikasinya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kisah kali ini. Nantikanlah kisah selanjutnya, hanya di Pau Channel. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa dan terima kasih.